Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 5 akan mereview jurnal internasional manajemen keuangan yang berjudul Understanding Non-Profit Financial Health: Exploring the Effect of Organizational and Environmental Variables. Dan kelompok kita di sini terdiri dari saya sendiri, Nurmalita Sari, Rohmat, dan Septianggi Putri. Untuk judul jurnal di sini memahami kesehatan keuangan nirlaba, menjelajahi pengaruh variabel organisasi dan lingkungan. Penulis Christopher, tahun 2016, jurnalnya Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly 2016, dan rumusan masalahnya, apa faktor organisasi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan keuangan nirlaba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ukuran kesehatan keuangan yang lebih lengkap dan menganalisis multivariat kesehatan keuangan nirlaba diperluas dengan variabel lingkungan dan memahami konseptual tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan nirlaba. Latar belakang. Penelitian ini berfokus pada keuangan. Nah, di mana hal ini sangat penting karena mengarah pada pertanyaan tentang jurnal ini. Nah, keberlanjutan finansial ini membutuhkan pemahaman yang kuat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan nirlaba, seperti penelitian Tuchman dan Chang pada tahun 91, di mana meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan nirlaba dan mengidentifikasi langkah-langkah dengan cara hipotesis berkorelasi dengan kerentanan keuangan. Nah, langsung kerentanan keuangan nirlaba. Jadi pada kerentanan keuangan nirlaba ini dapat disimpulkan, penelitian ini mencoba untuk melampaui parameter tersebut dengan merekapitulasikan kesehatan keuangan nirlaba. Karena pada penelitian sebelumnya, penurunan 20% dalam total aset bersih selama 3 tahun itu menurut Russell 2002, dan penurunan 25% dalam biaya program selama 1 tahun, yang artinya secara teoritis berkorelasi dengan kerentanan keuangan nirlaba. Menurut Tuchman dan Chang sendiri, mereka meneliti 2 dekade yang lalu bahwa menganalisis rasio akuntansi, yaitu membuat prediksi mengenai kemungkinan masa depan sebuah organisasi nirlaba akan mengalami kerentanan finansial. Nah, adapun penelitian tersebut, kerentanan keuangan perusahaan telah ditentukan melalui beberapa penghentian yang berbeda namun sama wewenangnya. Kemudian rekonseptualisasi kesehatan keuangan nirlaba, di mana menanggapi konsepsi keberlanjutan nirlaba yang sebagian besar negatif dalam hal kebangkrutan dan kerentanan, penelitian ini menawarkan konseptualisasi kesehatan keuangan nirlaba yang lebih inklusif. Sama pentingnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mengarah pada posisi keuangan yang rentan dan menentukan faktor-faktor yang mengarahkan organisasi nirlaba ke posisi keuangan yang kuat. Ini untuk membatasi diri pada pandangan sempit tentang keuangan nirlaba dengan berfokus pada kerentanan. Nah, penelitian ini juga mengusulkan agar tahu kesehatan keuangan secara kontinu. Dengan perspektif ini dapat memposisikan kerentanan keuangan, ketidakstabilan pendapatan, dan kebangkrutan di satu sisi kontinum, dan kapasitas keuangan, ketahanan keuangan, dan solvabilitas di sisi lain, seperti dijelaskan di gambar di bawah ini. Nah, jadi di dalam penelitian ini, jika berbagi pengukuran aset bersih, pendapatan, dan biaya program yang diusulkan oleh peneliti nirlaba ini merupakan proksi yang sesuai untuk kerentanan keuangan, maka tindakan tersebut dapat dilihat sebagai variabel indikator yang didorong oleh konstruksi kerentanan keuangan yang mendasari. Lebih lanjutnya, jika kerentanan finansial merupakan salah satu ujung dari spektrum kesehatan finansial yang lebih luas, maka dengan menghilangkan pembatasan dikotomi dan memungkinkan langkah-langkah tersebut akan terus berlanjut. Jadi, langkah pertama dalam penelitian ini adalah menguji apakah ukuran memiliki konvergensi yang cukup untuk menjamin pengurangan dimensi. Kemudian memprediksi keuangan lembaga non-profit, di mana pada bagian ini peneliti menyajikan faktor organisasi dan lingkungan yang secara hipotesis mempengaruhi ukuran unidimensi kesehatan keuangan yang diturunkan
yang diturunkan di bagian sebelumnya. Sebuah tinjauan literatur menghasilkan beberapa prediktor kesehatan keuangan nirlaba yang dimana penelitian sebelumnya dipilih dan dimasukkan di sini. Nah, adapun variabel predikator kesehatan keuangan nirlaba yaitu diambil dari variabel ekstra organisasional, di mana prediktor terbagi dalam 4 kategori, yaitu termasuk variabel lingkungan, akuntansi, pendapatan, dan variabel kontrol dan variabel kontrol. Nah, yang dijelaskan di ringkasan yang dihipotetiskan pada kesehatan keuangan pada tabel 3. Di sini ada hipotesis lingkungan, ada hipotesis akuntansi, dan yang sudah dijelaskan di variabel tadi. Dan di sini ada variabelnya, bisa dilihat. Dan di sini juga ada efek yang diharapkan pada kesehatan keuangan. Misalnya gross domestic product itu positif. Nah, jadi hipotesis yang tercantum berlaku untuk sampel layanan manusia dan pendidikan tinggi dengan harapan hipotesis 6 dan 7. Bagi hasil nasional dan bagi hasil negara hanya cukup dalam model prediksi kesehatan keuangan di perguruan tinggi nirlaba. Terima kasih untuk Saudari Nurmalita Sari. Selanjutnya saya Rohmat akan melanjutkan review jurnal. Di sini saya akan membahas terkait variabel. Pertama, variabel lingkungan. Grandly dan Tuchman 2007 menyarankan nilai finansial perusahaan nirlaba dapat diubah oleh perkembangan di masyarakat yang lebih luas. Namun, variabel lingkungan sebagai penentu kesehatan keuangan nirlaba belum menjadi subjek banyak penyelidikan di luar, dimasukkan sebagai variabel kontrol. Carroll dan Stater 2009, organisasi di daerah perkotaan memiliki volatilitas pendapatan yang lebih rendah. Hasil temuan mengusulkan bahwa organisasi di daerah perkotaan memiliki tingkat permintaan yang lebih tinggi dan akses yang lebih besar ke peluang pendanaan. Variabel akuntansi. Dua variabel akuntansi pertama adalah total aset bersih dibagi total pendapatan dan total aset bersih dibagi total aset. Total aset bersih mengacu pada perbedaan antara total aset dan total kewajiban. Dua variabel prediktor berikutnya adalah laba bersih dan laba bersih dibagi total aset. Pendapatan bersih mewakili pendapatan organisasi dikurangi biaya. Dalam studi oleh Elson dan Keating et al. 2005, laba bersih memiliki hubungan negatif dengan kerentanan keuangan. Namun dengan meningkatnya rasio pendapatan bersih terhadap total aset, kemungkinan kerentanan keuangan meningkat. Selanjutnya, variabel pendapatan. Diversifikasi pendapatan dapat meminimalkan volatilitas portofolio yang dikelola oleh organisasi nirlaba dan merupakan strategi penghasil pendapatan yang sering direkomendasikan. Oleh karena itu, saya mendesain portofolio yang terdiri sumbangan amal dari individu dan perusahaan, hibah, kontrak untuk layanan, dan penjualan barang dan jasa. Organisasi nirlaba harus mempertimbangkan kecukupan dan potensi ketidakstabilan dari setiap sumber pendapatan. Yang terakhir, variabel kontrol. Penelitian ini ada 3 variabel kontrol tingkat organisasi: ukuran, portofolio investasi, dan dana abadi. Semuanya sering dikutip sebagai prediktor kesehatan finansial. Variabel-variabel ini berbicara tentang legitimasi, ukuran, dan sumber daya yang kendur dari organisasi untuk menolak kendala eksternal. Ukuran size diukur sebagai log alami dari total aset. Secara konsisten telah digunakan dalam literatur. Temuan ini menghasilkan konstruksi kesehatan keuangan yang lebih multifaset dan meningkatkan pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan nirlaba di subsektor layanan manusia dan pendidikan tinggi nirlaba. Selanjutnya hasil akan disampaikan oleh Saudari Septia Anggi Saputri. Kepada Septia Anggi Saputri dipersilahkan. Hasil analisis layanan manusia. Ada 3, yaitu yang pertama, variabel akuntansi yang telah lama menjadi dasar untuk model kerentanan keuangan nirlaba dan model prediksi kebangkrutan nirlaba tidak secara konsisten menjadi prediktor yang signifikan dari kesehatan keuangan. Sebaliknya,
Kegunaan variabel akuntansi dalam menunjukkan manajer nirlaba bahwa mereka harus memperhatikan pendapatan dan aset. Karena total aset semakin berdiri, yaitu terdiri dari pendapatan bersih tahunan berjalan. Organisasi bergantung pada pendapatan dengan sedikit cadangan aset dan kesehatan keuangan. Yang kedua, aliran pendapatan tertentu tidak secara jelas terkait dengan kesehatan keuangan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya. Penemuan menunjukkan bahwa kecenderungan dalam literatur untuk mendukung pentingnya pendapatan, khusus untuk semua organisasi nirlaba, kemungkinan besar telah dinyatakan berlebihan. Untuk organisasi layanan manusia, diverifikasi pendapatan dan peningkatan pendapatan komersial bukanlah metode yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesehatan finansial. Yang ketiga, variabel lingkungan yang diusulkan adalah prediktor kuat kesehatan keuangan untuk organisasi layanan manusia. Gagasan bahwa faktor-faktor ekstraorganisasi mempengaruhi kesehatan keuangan nirlaba telah diajukan dalam penelitian sebelumnya, tetapi sebagian besar berpengaruh dan ini belum teruji. Temuan penting di sini menegaskan bahwa faktor ekonomi makro, PDB dan SP, faktor komunitas, pendapatan rumah tangga, median, serta keunggulan keuangan organisasi di antara organisasi sejawat di wilayah atau bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan keuangan di organisasi layanan manusia atau hasil analisis lembaga non-profit pendidikan tinggi. Yang pertama, variabel akuntansi dan pendapatan hanya berguna sejauh mereka menunjukkan bahwa ketergantungan pendapatan yang lebih besar, khususnya pada pendapatan komersial, menurunkan kesehatan finansial. Yang kedua, faktor lingkungan adalah prediktor kuat kesehatan keuangan di organisasi pendidikan tinggi. Seiring dengan peningkatan PDB dan pendapatan nasional, kesehatan keuangan juga meningkat. Variabel lingkungan, tingkat rasional dan negara bagian tidak mencapai signifikan yang statistik. Dengan demikian, lembaga non-profit pendidikan tingkat kompetitif secara nasional, sedangkan lembaga non-profit layanan manusia kompetitif di seluruh negara bagian lokal. Yang ketiga, lembaga non-profit pendidikan tinggi dengan rasio investasi yang lebih besar terhadap total aset dan institusi yang secara prospektif diberkahi memiliki kesehatan finansial yang lebih baik. Konsisten dengan Broman et. 2012, temuan ini menunjukkan bahwa rata-rata organisasi yang diberkahi secara prospektif mengalami kesehatan finansial yang lebih jauh daripada organisasi nirlaba yang tidak diberkahi secara serupa. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.